Parameter Y pusat naturalnya 15,0 setelah distabilisasi 16,5. Y start naturalnya 17,5 dan setelah distabilisasi 18,5. Modulus elastisitas stabilisasi naturalnya 8 dan setelah distabilisasi 45. Rasio Poisson naturalnya 0,35 setelah distabilisasi 0,30. Kohesi naturalnya 12 setelah distabilisasi 85. Sudut geser dalam naturalnya 15 derajat setelah distabilisasi 28 derajat. Perbandingan kondisi sebelum dan setelah stabilisasi secara kuantitatif. Stabilisasi kapur memberikan penurunan set elemen yang signifikan. 2. Meningkatkan kapasitas tanah dalam mendistribusikan tegangan. 3. Perilaku mekanik tanah yang lebih stabil dan aman untuk berjalan. Hal ini konsisten dengan teori stabilisasi kapur dan hasil penelitian laboratorium. Asumsi pada pemodelan. Asumsi yang digunakan dalam simulasi numerik adalah model tanah Mohr Ohlum. Terus 2. Analisis 2D plan sky. 3. Kondisi drain. 4. Berat jenis sama dengan 9,81 kN meter persegi. Muka air tanah berada 1 meter di bawah permukaan tanah. Kasus yang dianalisis kasus A, subgrade jalan. Tebal lapisan stabilisasi 0,40 meter. Bahan lalu lintas ekuivalen 50 kPa. Model numerik geometri model. Model numerik dibuat dalam kondisi 2 dimensi dengan asumsi subgrade jalan. Lapisan tanah dimodelkan dengan ketebalan yang cukup untuk menghindari penurunan batas terhadap hasil analisis lapisan tanah. Stabil ditempatkan pada bagian atas dengan tebal 0,4 meter. Selanjutnya, boundary condition yang diterapkan dalam pemodelan adalah batas bawah dikunci arah horizontal dan vertikal, batas samping dikunci arah horizontal, dan permukaan atas bebas dengan pembebanan merata sebesar 50 kPa, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya di depan. Baik, selanjutnya itu ada mesh. Diskretisasi elemen hingga dilakukan menggunakan mesin segitiga dengan kecepatan sedang untuk memperoleh keseimbangan antara akurasi hasil dan waktu komputasi. Hasil simulasi dan pembahasan. Yang pertama, settlement maksimum. Hasil simulasi menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kondisi tanah natural dan tanah yang telah distabilisasi. Selanjutnya, tanah natural terjadi penurunan maksimum yang relatif lebih besar akibat nilai modulus elastisitas dan parameter kuat geser yang rendah. Tanah stabilisasi sebesar 8% menunjukkan penurunan maksimum berkurang secara signifikan karena peningkatan kekuatan dan kuat geser tanah. Secara kuantitatif, hasil kontur deformasi menunjukkan bahwa distribusi penurunan pada tanah stabilisasi lebih kecil dan lebih merata dibandingkan tanah natural. Perbandingan kuantitatif, stabilisasi kapur memberikan peningkatan modulus elastisitas dari 8 MPa menjadi 45 MPa, serta peningkatan kohesi dari 12 kPa menjadi 85 kPa. Peningkatan parameter ini berkontribusi langsung terhadap penurunan nilai settlement. Presentasi penurunan settlement menunjukkan bahwa stabilitas tanah dengan kapur 8% sangat efektif dalam meningkatkan subgrade jalan. Selanjutnya ada interpretasi teknis dan rekomendasi. Berdasarkan hasil simulasi numerik dapat disimpulkan bahwa stabilitas tanah lempung ekspansif menggunakan kapur 8% efektif dalam mengurangi deformasi vertikal. Peningkatan nilai kohesi dan sudut geser dapat dalam meningkatkan daya dukung dan kestabilan tanah. Kondisi tanah setelah distabilisasi lebih memenuhi kriteria layanan untuk subgrade jalan. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu tebal lapisan stabilisasi 0,4 sudah cukup efektif